Setelah melihat kota yang dipenuhi dengan akar merambat yang ditimbulkan oleh Pokemon legendari Zygarde, Satoshi dan Alan bergegas keluar dari stadion, di mana mereka mengkhawatirkan keadaan Manon. Dikarenakan Manon sangat penting bagi Alan, maka Satoshi berjanji untuk membantunya mencari Manon. Setelah keluar dari stadion, mereka bertemu dengan Serena dan yang lainnya, yang memberitahukan bahwa Puni-chan telah pergi entah kemana. Di saat yang bersamaan, mereka mendengar pengumuman yang menyuruh penduduk setempat untuk menjauhi Menara Prisma karena tempat itu sangat berbahaya. Setelah mengetahui bahwa Zygarde merah yang telah menyebabkan kekacauan di tengah kota, maka Puni-chan pun berlari menuju ke Menara Prisma, menyerap beberapa sel-selnya, sehingga dia pun berubah menjadi Zygarde 10%. Satoshi menyuruh teman-temannya untuk mengejar Zygarde itu, sementara dia dan Alan akan pergi mencari Manon. Sedangkan Sota dan yang lainnya mengeluarkan Pokemon-Pokemon mereka untuk menyelamatkan orang-orang dari akar merambat. Prof. Layton mulai mengingat tentang ramalan krisis Kalos, yang dimana Satoshi dan kawan-kawan mengambil peran penting untuk menghentikan bencana tersebut. Karni seorang juara Kalos juga ikut membantu mengevakuasi penduduk kota, serta meminta bantuan petugas Junsa untuk mengarahkannya langsung ke Menara Prisma. Melihat kondisi kota yang rusak, Pachira pun pergi untuk menemui Fleur-de-Lis, membiarkan tim Rocket meliput berita tentang kehancuran Regen Kalos. Akhirnya Satoshi dan Alan bertemu dengan Manon, tapi akar merambat menghalangi jalan mereka, jadi Satoshi dan Alan pun memerintahkan Pokemon mereka untuk menghancurkannya. Namun setelahnya muncul anggota tim Flare yang mengepung Satoshi dan Alan. Di sini Alan sangat terkejut setelah mengetahui bahwa ternyata Fleur-de-Lis adalah bos tim Flare. Sebelum sempat membawa Alan lari dari sana, tim Flare memerintahkan Pokemonnya untuk melumpuhkan Satoshi dan Pikachu, memberi kesempatan bagi mereka untuk menangkapnya. Di saat yang bersamaan, Fleur-de-Lis akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai bos besar tim Flare, menyatakan tujuan mulianya yang ingin membuat dunia baru yang lebih indah dan damai. Manusia telah membuat banyak pencemaran lingkungan, sehingga Pokemon legendari Zygarde yang menjaga keseimbangan alam jadi marah, dan sekarang datang untuk menghukum mereka semua, dan hanya orang-orang terpilih yang boleh hidup di dunia yang diciptakan oleh Fleur-de-Lis nantinya. Semua orang sangat terkejut dan bingung mendengar pengakuannya, mempertanyakan mengapa Fleur-de-Lis tega melakukan semua ini. Ketika Manon hampir saja ditangkap oleh tim Flare untuk dipertemukan dengan bos mereka, Prof. Layton datang untuk menyelamatkan Manon, berhasil membawanya lari dari tempat tersebut. Setibanya di markas besar tim Flare, Alan yang marah menanyakan apa maksud dari semua ini, dan asisten Fleur-de-Lis menyuruhnya untuk menanyakan hal ini langsung kepada bos saja. Fleur-de-Lis berterima kasih kepada Alan yang telah mengumpulkan energi Mega Evolution, karena dengan begitu dia bisa menciptakan Pokemon legendari Zygarde untuk menghancurkan kota sesuai keinginannya. Fleur-de-Lis beranggapan bahwa dunia baru yang diciptakannya nanti harus bersih dari orang-orang jahat, tapi Alan memperingatkan bahwa menghancurkan kota bukanlah jalan keluarnya. Pokemon legendari Zygarde kemudian memanjat ke atas Menara Prisma untuk bertarung melawan Zygarde merah. Pokemon legendari Zygarde saling melancarkan serangannya, namun Puni-chan akhirnya kalah dan kembali ke bentuk normalnya lagi. Dengan akar merambat yang tidak pernah ada habisnya, membuat Serena dan kawan-kawan semakin kelelahan, yang untungnya Klembot dan Heliolisk datang membantu mereka. Selain itu, Blaziken Mas juga muncul, yang mengajak mereka untuk sama-sama pergi ke Menara Prisma, merupakan sumber dari akar merambat tersebut. Sesampainya di depan Menara Prisma, mereka dihadang oleh petinggi tim Flare yang tidak akan membiarkan mereka lewat begitu saja. Alan mempertanyakan apa sebenarnya yang ingin dicapai Fleur-de-Lis dengan menghancurkan kota, namun Fleur-de-Lis mengatakan bahwa keinginannya inilah yang justru akan menyelamatkan dunia. Dia mengatakan persiapannya sudah selesai, diikuti dengan Satoshi beserta Pokemon-Pokemonnya yang diikat di udara. Menyadari dirinya diikat, Satoshi meminta tolong kepada Alan untuk membebaskannya, yang saat itu masih bingung dengan keputusannya. Akhirnya untuk pertama kalinya, semuanya kini mengetahui bahwa Puni-chan juga bisa berubah bentuk menjadi Pokemon legendari Zygarde. Pokemon legendari Zygarde pun saling berhadapan lagi untuk yang kedua kalinya. Fleur-de-Lis kembali menjelaskan bahwa Pokemon legendari tersebut sangat marah dengan kelakuan manusia yang selalu mengotori lingkungan, jadi tim Flare akan membantunya untuk membersihkan seluruh manusia yang jahat, membangun kembali dunia yang lebih murni.
Satoshi tidak setuju dengan pernyataan itu, karena perbuatannya itu justru akan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah juga. Saat Zygarde memulai pertarungan mereka, petinggi tim Flare memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Blaziken Mask dan yang lainnya, namun Prof Clayton memerintahkan Garchomp untuk menangkis serangannya, tiba tepat pada waktunya untuk join pertarungan. Sementara itu, tim Rocket yang berada di dalam helikopter melaporkan adanya pertarungan antar sesama Zygarde. Pertarungan antara Blaziken Mask dan kawan-kawan versus tim Flare pun terjadi dengan sangat sengit. Di sini Manon sangat mengkhawatirkan Chespin yang masih berada di lab Flordelis, sehingga dia pun pergi bersama dengan Serena dan Prof Clayton untuk menyelamatkan Pokemonnya tersebut. Tim Rocket yang menyaksikan pertempuran itu, memutuskan untuk menyelinap masuk ke lab untuk menghancurkan tim Flare dari dalam. Oleh karenanya mereka pun mencegat Manon dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan menuju ke lab, mengajak mereka untuk pergi ke sana bersama-sama. Flordelis mengungkapkan bahwa energi Mega Evolution yang dikumpulkan oleh Alan memberinya akses untuk mengendalikan Pokemon legendari Zygarde, sehingga Alan secara tak langsung juga ikut terlibat menghancurkan Regen Kalos. Alan menjadi frustasi karena telah dimanfaatkan oleh Flordelis untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Zygarde merah menyerang dengan menggunakan akar merambat, yang bisa dihindari oleh Zygarde yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun Zygarde merah akhirnya berhasil menangkap Zygarde, mencengkeramnya dengan akar merambat yang sangat kuat. Setelah melihat kemampuan Satoshi yang bisa mengakses bentuk es Greninja, Flordelis yakin energi itu bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya, jadi dia pun mulai menyerapnya secara paksa dari tubuh Satoshi dan Greninja. Di sini Alan yang merasa Flordelis sudah sangat keterlaluan, memohon untuk menghentikan semua ini. Namun suara teriakan Pikachu menyebabkan Satoshi mendapatkan kesadarannya kembali, langsung mengaktifkan perubahan bentuk es Greninja untuk melepaskan dirinya. Satoshi mengajak Alan untuk bersama-sama menghentikan rencana jahat Flordelis, dan Alan pun setuju, memerintahkan Charizard untuk membebaskan Pokemon-Pokemon Satoshi lainnya. Flordelis sangat kecewa dengan Alan yang berkhianat, tapi mereka berdua tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Setelah memasang perlengkapannya, Flordelis pun menantang Satoshi dan Alan untuk bertarung. Beralih lagi ke Citron dan Klembot yang sedang bertarung melawan petinggi tim Flare, di mana mereka berhasil menangkap serta mengalahkan orang-orang jahat tersebut. Setibanya di dalam menara Prisma, Citron memerintahkan Klembot untuk menghack sistem pertahanan tim Flare, agar mereka bisa masuk ke dalamnya. Ketika Eureka sampai di depan Zygarde, tim Flare menembakkan laser ke arah Pokemon legendari tersebut, dan Blaziken Mask segera datang untuk menyelamatkan Eureka yang hampir saja kena akar merambat. Setelah terkena tembakan laser, Zygarde berusaha mempertahankan dirinya agar jangan sampai dikendalikan oleh tim Flare. Namun pada akhirnya, tim Flare berhasil mengendalikannya, sehingga sekarang mereka punya dua Pokemon legendari Zygarde. Sementara Flordelis menceritakan masa lalunya, di mana dulunya dia adalah seorang peneliti yang mendedikasikan hidupnya untuk keseimbangan alam. Namun setelah melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh umat manusia, dia pun bersumpah akan menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Flordelis kemudian mengaktifkan Mega Evolution dan mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya, yang direspon Alan dengan mengaktifkan Mega Evolution juga, siap bertempur melawan mantan bosnya tersebut. Flordelis memerintahkan Pokemonnya untuk menyerang, tapi Satoshi memerintahkan Pikachu dan Gudra mengkombo Thunderbolt Dragon Pulse untuk menangkis serangan tersebut. Greninja memfollow up dengan Cut, tapi Pyroar menggunakan Hyper Beam untuk menyerangnya, yang bisa dipatahkan oleh Noivern. Alan memerintahkan Mega Charizard X Dragon Claw, tapi Mega Gyarados mengkonternya dengan Stone Edge. Satoshi dan Alan berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan bos besar tim Flare tersebut, berhasil melumpuhkan Pyroar. Setelahnya Satoshi memerintahkan Pikachu dan Noivern mengkombo Thunderbolt dan Bombers, yang bisa ditangani oleh Flordelis dengan memerintahkan Mega Gyarados Hyper Beam. Mega Gyarados kemudian menggunakan Dragon Tail untuk melumpuhkan Noivern. Mega Charizard X menerjang maju dengan Dragon Claw, yang ditindaklanjuti Hawlucha dengan mendaratkan High Jump Kick. Namun Mega Gyarados langsung membanting Hawlucha ke tanah dengan sangat keras. Flordelis kembali berdebat dengan Alan, yang menyuruhnya untuk mempertimbangkan keputusannya lagi, tapi Flordelis yang dibutakan oleh kegilaan, memerintahkan Mega Gyarados Hyper Beam untuk melumpuhkan Gudra.
Mega Charizard X membalasnya dengan Thunder Punch, tapi Mega Gyarados mengayunkan Dragon Tail untuk memukul mundur musuh-musuhnya. Ini menyebabkan Talonflame pingsan dan Satoshi kehilangan Pokemonnya lagi. Namun tak disangka-sangka, Pachira datang untuk melindungi mereka dari serangan bos tim Flare tersebut. Anggota Elite Four mengklaim sudah saatnya mengakhiri ambisi jahat Fleur-de-Lis. Fleur-de-Lis sangat terkejut dengan pernyataannya itu, karena dulunya Pachira berpihak kepadanya. Setelah dipikir-pikir, Pachira masih ingin hidup lebih lama di dunia, dan akan menyerahkan masa depan kepada anak-anak di belakangnya. Alhasil Fleur-de-Lis yang kecewa memerintahkan Mega Gyarados Hyper Beam ke arahnya, tapi Satoshi bisa menangkisnya dengan memerintahkan es Greninja Water Shuriken. Satoshi bersumpah untuk melindungi seluruh dunia dari ancaman orang-orang jahat seperti Fleur-de-Lis. Saat Yurika berusaha mengejar Zygarde, Citron akhirnya berhasil masuk ke ruangan lab, bertarung melawan asisten Fleur-de-Lis, selagi Klembot menyelinap untuk menonaktifkan perangkat tim Flare. Ketika Serena dan teman-temannya hampir saja dijatuhkan oleh petinggi tim Flare, Daigo datang untuk menyelamatkan mereka, memerintahkan Mega Metagross untuk menyerang tim Flare. Berjalan menyusuri koridor, lagi-lagi mereka dihadang oleh tim Flare, mendorong tim Rocket untuk membongkar penyamaran mereka, menyuruh Serena dan yang lainnya pergi duluan, sementara mereka yang akan menahan tim Flare. Tim Rocket tidak akan membiarkan tim Flare menguasai dunia, karena itu adalah tugas mereka. Selagi Serena berhadapan dengan anggota tim Flare lainnya, Manon berhasil mengamankan Chespin yang sakit, dan akan memindahkannya ke lab Prof. Layton. Kebetulan Daigo baru saja menyelesaikan pertempurannya, mengajak mereka untuk segera keluar dari sana. Sementara itu, Yurika dan Blaziken Mas berlari ke depan Zygarde untuk menenangkannya. Bagaimanapun juga, Zygarde yang berada di bawah kendali tim Flare tidak menghiraukan perkataan mereka, dan malah menyerang Blaziken Mas. Menyadari bahwa Puni-chan tidak mengenalnya, Yurika pun mulai menangis, menyanyikan lagu tidur yang sering dilantunkannya pada Pokemon tersebut. Seketika Zygarde menahan serangannya, seolah-olah mencoba mendapatkan kesadarannya kembali. Ketika Yurika hampir saja tertimpa reruntuhan, Zygarde yang telah lepas dari pengaruh tim Flare akhirnya bergerak untuk melindungi Yurika. Setelahnya Zygarde melepaskan seluruh sel-selnya, membuatnya kembali normal seperti sedia kala. Rupanya Fleur-de-Lis tidak suka dengan kejadian ini, dan menanyakan kepada asistennya apa yang sebenarnya terjadi, tapi saat itu dia masih sibuk melawan Citron. Setelah mengkombo serangannya, akhirnya Citron pun menang. Dengan kekalahannya itu, asisten Fleur-de-Lis pun segera melarikan diri, dengan Klembot yang telah berhasil mengambil alih sistem pertahanan mereka. Namun jika mereka menghentikan sistem pertahanan secara paksa, ini juga akan menyebabkan Klembot yang tersambung dengan perangkat itu menjadi rusak nantinya. Ini membuat Citron jadi agak sedikit ragu-ragu, namun Klembot meyakinkannya untuk melakukannya, karena dia yakin tindakannya itu bisa menyelamatkan dunia. Setelah mengingat-ingat kenangan indah bersama dengan Klembot, Klembot berterima kasih karena telah diciptakan oleh Citron, meyakinkan bahwa dia pasti bisa menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Akhirnya dengan berat hati, Citron menekan tombolnya, yang secara otomatis menghancurkan seluruh lab penelitian tim Flare, tapi sebagai gantinya Klembot juga rusak. Seketika Zygarde merah pun berubah menjadi hijau seperti semula, dan seluruh sel-selnya lepas dari tubuhnya. Dengan demikian, berakhirlah sudah rencana jahat Fleur-de-Lis. Namun ternyata Fleur-de-Lis masih belum selesai, dia memerintahkan Mega Gyarados Hyper Beam, yang diantisipasi oleh Satoshi dengan memerintahkan Pikachu Quick Attack untuk membatalkan serangannya. Setelahnya es Greninja dan Mega Charizard X melancarkan serangan secara bersamaan, dan Pikachu menggunakan Thunderbolt sekali lagi untuk melumpuhkan Mega Gyarados tersebut. Tidak mau mengakui kekalahannya, Fleur-de-Lis lebih memilih terjun dari atas gedung, meninggalkan mereka semua dalam keadaan kebingungan.